Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Maulana Ruzak, NIM 185154, jurusan Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan hubungan dua variabel atau lebih yang menggunakan data atau skala nominal atau skala ordinal, atau data skala interval atau rasio yang tidak memenuhi persyaratan analisis normalitas data dan linearitas. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Analisis yang biasa digunakan dalam korelasi non-parametrik adalah uji C-square, Spearman rank, Fisher-Exert test, dan Landau. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil, kurang dari 30. Kelebihan: yang pertama, perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Yang ketiga, uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Yang keempat, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang kelima, efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Kelemahannya, yang pertama, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Yang kedua, jika asumsi non-parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang ketiga, karena biasa digunakan dengan asumsi yang minimal sekalipun untuk memproses data, maka kesimpulan yang diambil dengan prosedur non-parametrik akan lebih lemah dibandingkan dengan menggunakan prosedur parametrik. Yang keempat, prinsip perhitungannya memang lebih sederhana, namun proses perhitungannya seringkali membosankan. Selanjutnya, teknik pengujian statistik non-parametrik bisa dilihat berikut. Selanjutnya, data non-ordinal adalah data yang berbentuk ordinal atau juga data nominal. Data yang digunakan sebagai data pada teknik pengujian statistik non-parametrik seperti tabel berikut. Selanjutnya, C-square. Uji C-square atau sering juga orang menyebutnya uji Q-kuadrat adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan untuk uji C-square harus berbentuk data frekuensi, bukan data yang berbentuk rasio ataupun skala. Dasar pengambilan keputusan dalam uji C-square dapat dilakukan dengan melihat nilai output C-square test hasil olah data dengan SPSS. Contoh kasus analisis C-square. Seorang mahasiswa kebidanan akan mengadakan penelitian dengan judul hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas X. Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan. Pemberian ASI eksklusif terdapat dua kategori nominal, yaitu diberi ASI eksklusif dengan kode 1 dan tidak diberi ASI eksklusif dengan kode 0. Sedangkan status gizi dibedakan menjadi 4 kategori nominal, yaitu gizi buruk dengan kode 4, gizi kurang dengan kode 3, gizi baik dengan kode 2, dan gizi lebih dengan kode 1. Dalam skala nominal yang kita gunakan, pemberian kode tidak memiliki tingkatan, hanya berfungsi sebagai coding saja, sehingga coding tersebut bisa diganti dengan angka atau huruf. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, langkah-langkah analisis C-square menggunakan SPSS. Bukalah lembar kerja SPSS. Selanjutnya, copy dan pastekan coding dari status gizi bayi dan kode pemberian ASI eksklusif ke dalam lembar kerja SPSS. Selanjutnya, masukkan dalam menu variable view untuk memberi nama variabel pada menu tabel. Selanjutnya, klik menu value untuk memberikan penjelasan kode variabel pemberian ASI eksklusif dan status gizi. Selanjutnya, masuk menu analisis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian masuk sub menu cross tab.
Masukkan variabel pemberian ASI inklusif pada kotak row dan variabel status gizi bayi usia 0-6 bulan ke dalam kotak kolom. Klik menu statistik, kemudian contreng kotak T-square dan kontingensi koefisien, klik kotak continue. Masuk menu kotak sel, contreng kotak observer dan total hiraukan yang lainnya, kemudian klik continue dan OK. Berikut hasil uji T-square hubungan pemberian ASI inklusif. Pada data di atas, output case processing summary terdapat 12 data yang semuanya diproses. Tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya 100%. Tabulasi silang di atas atau cross tabulasi bertujuan untuk memberikan gambaran kecenderungan hubungan secara kualitatif. Berdasarkan tabulasi silang di atas, kita dapat mengetahui bahwa bayi yang tidak diberikan ASI inklusif memiliki kecenderungan mengalami gizi buruk 33,3%, sedangkan bayi yang diberikan ASI inklusif memiliki kecenderungan memiliki status gizi baik 33,3%. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah frekuensi paling banyak pada kolom status gizi bayi usia 0-6 bulan. Pada bagian persen T-square terlihat nilai sebesar 0,046 karena nilai ASI kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI inklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan. Symmetric measure memberikan informasi bahwasanya kontingensi koefisien, yaitu beberapa erat hubungan antara pemberian ASI inklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan. Hasil analisisnya, tabel di atas diperoleh nilai sebesar 0,632 dengan kategori kuat, sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat keeratan hubungan antara pemberian ASI inklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan dalam kategori kuat atau memiliki hubungan yang kuat. Sekian dan terima kasih. Tidak ada kata yang saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.